Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Padi Sambal ya. Padi ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan sebulan penuh ini menjadikan berkah buat kehidupan teman-teman ya. Nah, video kali ini cukup mengunggah di mana ini masih ada peristiwa yang berhubungan dengan bagaimana golongan miskin di negara tetangga kita ini mendapatkan cobaan yang cukup berat ya ketika mencari rezeki, apalagi untuk menyambut hari raya, di mana di negeri seberang, di mana langitnya biru, gedungnya tinggi-tinggi, dan peraturannya ya ampun luar biasa kaku. Kisah-kisah tragis bak sinetron muncul satu persatu. Yuk, seperti apa? Abang jual belon kena halau, abang air mineral diherdik, pakcik petai disergah. Ramadan untuk siapa sebenarnya? Ramadan, bulan kasih, bulan rahmat. Tapi, setiap kali ada peniaga kecil cuba cari rezeki, mesti ada yang tersepit. Kisah abang air mineral. Waktu berbuka tinggal 10 minit. Orang ramai dah mula berkumpul kat padang. Abang ni bawa satu beg penuh air mineral sejuk. Ringgit Malaysia satu je bang untuk buka puasa, katanya. Tapi belum sempat ramai beli, datang penguat kuasa. Mana lesen? Saya cuma jual air je bang, nak bantu orang berbuka. Tapi tetap barang kena rampas. Abang tu duduk senyap, tak sempat berbuka pun. Kisah abang jual belon. Malam Ramadan, budak-budak main bunga api. Abang ni datang jual belon warna-warni. Ya abang, nak belon Spiderman, jerit seorang budak. Tapi tak sempat pun. Penguat kuasa datang. Sama skrip. Mana lesen? Abang tu cuba jelaskan, tapi akhirnya bergaduh sampai bertumbuk. Kisah pakcik petai. Paling sebab pakcik tua naik motor lama, bawa bakul petai. Tak kacau sesiapa, tapi tetap disergah. Rupanya dia nak guna duit tu untuk bayar kos pembedahan isteri dia. Luluh hati bila tahu. Soalnya, salah siapa? Peniaga yang terdesak cari rezeki atau penguat kuasa yang tak pandang sisi kemanusiaan? Undang-undang perlu dihormati. Betul. Tapi tak salah buka ruang untuk ihsan. Lagi-lagi dalam bulan paling mulia ni. Dalam semua ni, ada satu kisah mak yang tengah meniaga. Anak dia menangis, meragam. Dia sapu sikit Belluna baby calm oil kat dada dan perut anak. Sekejap je. Baby terus lena. Mak tu sambung meniaga, hati pun lega. Belluna baby calm oil memang terkenal bantu masalah bayi. Kembung, kahak, ruam, susah tidur. Dengan bahan natural macam sweet almond oil, peppermint, eucalyptus dan clove oil. Produk ni memang sesuai untuk baby yang sensitif. Kadang kita lupa. Ya, iklan Dalam ini ya. ramai yang diuji dengan rezeki, ada juga yang ini di PKL tidur ke? Tidur kerja. Oh, agak asing. Berumah Raja Lela tu. Ramai orang-orang dari ini ya, Asia Selatan. Tak ada pun nak angkut dak alang. Ini di Kuala Lumpur ya. Orang jual belon sibuk dia kacau. Kota Raya Kuala Lumpur ni ada macam apa raya? Warga asing bermaya Raja Lela, Bangladesh pun buat kerja lah. Mana di PKL? Kau rasa mana? Tidur ke? Di BKL-nya tidur katanya. Kalau jalan tau kat main orang Melayu berniaga sibuk kau kacau. Ni warga asing berniaga ni, tak ada pun. Immigration mana? Immigration pun tidur ke? Ramai ni timing kau buat kerja lah betulnya. Banjir di warga asing kan? Betul, orang dia je. Dah macam kat Bangladesh. Nggak kelihatan orang Melayunya. Dia suka dia orang berniaga kat depan kaki lima semua. Oh ini okey lah, ni okey, tak ada kena rampas. Ini okey ni, jangan Nasib baik dia orang tak jual balon. Jual belon habis kena rampas weh, kena tumbuk tu jual belon. Kalau tu tadi okey lah, tak ada apa-apa. Ya, teman-teman, ada candaan. Asal jangan jual balon, jual petai, dan juga jual air mineral ya. Maka kalau berjualan di Kuala Lumpur itu akan aman-aman saja. Guyonannya seperti itu ya. Nah ini jadi ya seperti yang diceritakan tadi ya. Seorang abang penjual balon itu menjadi korban dari aturan. Dan tulangnya juga jadi korban ya. Patah tulang dia. Kasihan kan? Berniaga buat makan, malah dapat hadiah patah tulang. Apalagi nih mau jual balon ya, macam jual narkoba katanya. Apa dia pikir mau kudeta kerajaan kah atau tidak? Padahal dia cuma berjualan balon. Bahkan ada pakcik sebelumnya ya, yaitu jualan petai, ini pun menjadi masalah. Padahal berjualan petai menggunakan motor tuanya, tidak membuka lapak ya, juga tidak menetap. Ya, ini pun menjadi
suatu kendala di negara tetangga kita ya. Apakah pihak yang berwenang dalam hal ini di BKL ini takut rakyat Kuala Lumpur overdosis dengan sambal petai? Ini yang paling epic ya. Jual air mineral pun itu tak boleh ya, tak boleh sembarangan ya Allah. Ya minum air pun ini karena ada peraturan-peraturannya. Namun mungkin rakyat harus minum air pakai izin tertulis dulu kali ya. Ya, nah kalau ini yang terjadi, alangkah susahnya orang-orang ini untuk mencari nafkah ya, di mana mereka pun sebenarnya belum tentu mendapatkan subsidi loh dari pemerintah. Ya, aneh tapi nyata memang bila ya Melayu susah berniaga, warga asing bebas jualan macam raja di sana ya. Ya kita bisa lihat nih, warung mama itu makin banyak, gerai roti canai makin melimpah. Mau dari Bangladesh, Pakistan, Nepal, semua bisa berbisnis tanpa takut kena tendang oleh DBKL. DBKL nih baru power ya, kalau dia melihat pedagangnya adalah orang Melayu, terus berubah jadi superhero, penegak peraturan. Tapi bila nampak warga asing, entah kenapa, tiba-tiba jadi buta ya, tuli dan bisu. Ya, peraturan itu penting memang betul ya. Tapi bila yang kena hanya orang-orang dari kaum tertentu saja, terutama yang miskin, dan warga asing itu bebas, walaupun warga asing itu juga miskin, ini bukan peraturan namanya, tapi sistem kasta, di mana di Malaysia warga asing kelas atas, Melayu miskin menjadi kelas bawah. Di Indonesia beda ceritanya. Pedagang kecil dilindungi, bukan ditindas. Ada program UMKM, ada bantuan modal. Bahkan kalau ada yang diusir oleh misalkan Satpol PP pun, kadang bisa dinegosiasi. Tak ada cerita pedagang air mineral dihalau pakai pasukan bersenjata lengkap seperti itu ya. Main keroyok-keroyok aja. Nah DBKL ini ya mirip dengan Power Ranger mungkin ya. Tapi cuma kalau lawannya orang Melayu. Kalau lawannya orang asing gimana nih? Ya nggak sanggup lah. Power Ranger berubah jadi Hello Kitty. Nah sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan Melayu miskin ditindas? Kalau subsidi saja tidak dapat, minimal bagi peluang deh untuk cari makan ya. Jual balon tak merugikan negara, jual petai juga tidak mengganggu kestabilan nasional, dan air mineral ya itu nggak mengancam keamanan rakyat. Nah kalau peraturan dibuat untuk menindas yang lemah dan membiarkan yang kuat semakin liar, maka itu bukanlah peraturan lagi. Itu namanya adalah perbudakan modern. Jadi buat DBKL, rakyat sedang menunggu nih, ya. Kalian mau jadi penjaga rakyat atau menjadi musuh rakyat? Melayu miskin Melayu miskin itu butuh suatu keadilan, bukan pukulan. Tetapi ini kita juga tidak tahu ya bagaimana tanggapan terhadap para pelaku-pelaku seperti ini yang menjadi semacam superhero ya di negerinya sendiri, dan yang menjadi korban adalah bangsanya sendiri. Sementara bangsa asing itu merdeka sebebas-bebasnya. Ya bahkan di hari raya tahun ini ya, di tanggal 31 Maret 2025 kemungkinan di KL itu pun dipenuhi oleh warga asing untuk merayakan hari raya. Kemana warga Melayunya? Mereka mungkin hanya di rumah saja, ya, nggak berani keluar. Karena apa? Kalah pamor, kalah jumlah. Nah, seharusnya yang demikian inilah yang dinormalisasi, dalam arti kata, bila memang benar warga Melayu adalah warga istimewa, maka mereka pun seharusnya diperlakukan lebih istimewa, bukan dikurung. Oke, nah mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran buat kita semua bahwa setiap manusia itu mempunyai hak atas hidup mereka masing-masing. Kalau kita tidak bisa berbagi hidup kepada mereka yang memang kekurangan, maka kita tidak berhak mengambil kehidupan mereka demi sesuap nasi. Apapun alasannya, apapun peraturannya, peraturan dibuat itu adalah untuk menertibkan dan melindungi mereka-mereka yang tidak mampu. Jadi peraturan dibuat bukan untuk arogansi
suatu jabatan ataupun petugas. Oke, dari Pade cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.